Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pada pagi ini, yaitu di bulan yang penuh rahmat, ini adalah kesempatan yang sangat indah, ya. Mungkin kemarin di tahun-tahun 2021 banyak saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah, dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menikmati bulan yang penuh rahmah, penuh ampunan, penuh maghfirah ini. Mudah-mudahan di bulan yang penuh rahmat ini kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi monggo ibu-ibu dan bapak-bapak, mari yang pertama kali kita apa arti kehidupan. Ya. Jadi di dalam kehidupan manusia ini itu melalui sebuah proses, ya. Jadi Allah sendiri ketika menciptakan langit dan bumi itu dengan sitatun ayam, nama sah itu pun melalui sebuah proses yang panjang. Bahkan penciptaan manusia juga melalui sebuah proses, tidak ujuk-ujuk. Ya. Di surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, jadi pertemuan nutfah, mudghah, alaqah, dan sampai lahir, kemudian bayi, remaja, dewasa, tua. Jadi tidak ujuk-ujuk tua. Nah, bahkan tumbuhan pun juga demikian, dari biji tumbuh sampai berbuah. Nah, dalam proses inilah kehidupan ini kita manfaatkan. Apa tujuan Allah menghidupkan kita? Di surat Ad-Dariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Nah, maka ketika hidup di dunia ini ada tujuan kita, yaitu menuju ke akhirat. Nah, dalam kehidupan ini itu dibatasi dari lahir sampai meninggal. Nah, batas umur kita tidak ada yang tahu. Mungkin bulan, mungkin tahun, mungkin puluhan tahun, mungkin sampai tua. Nah, karena kita tidak tahu, maka momen kehidupan ini jangan disia-siakan. Marilah kita hidup berkualitas. Ada rumusnya. Seperti kita ketika sekolah mengerjakan matematika, fisika, kalau kita nggak tahu rumusnya, nggak akan tahu. Maka hidup ini juga harus tahu rumusnya. Rumusnya ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kita sedikit yang memberikan. Jadi dalam tujuan hidup itu mengumpulkan pahala. Jadi tempat untuk mencari pahala itu di dunia. Karena sebab kita nanti akan menuju ke akhirat. Dan kematian adalah awal kehidupan yang sesungguhnya.
Oleh karena itu, karena kematian bukan setelah mati menguap, hilang tanpa makna, tidak. Dan itulah awal kehidupan yang sesungguhnya. Coba kita pikirkan ya, ketika kita hidup, cuman ketika dibatasi waktu terus, apakah hanya untuk senang-senang atau merenung kemiskinan? Tidak. Tapi illa liya'budun, beribadah. Dan ketika beribadah dalam mengumpulkan pahala, itu ada dua cara. Hablum minallah wa hablum minannas. Hablum minallah, hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, yaitu melalui sholat, zakat, puasa. Nah ini momen di bulan Ramadan ini, mari kita manfaatkan, ya. Kita cari celah yang berkualitas. Mana itu cara yang berkualitas? Yaitu ketika sebelum berbuka puasa ada waktu mustajab, digunakanlah untuk berdoa. Kemudian mari kita perbanyak tilawatil Quran. Satu huruf hitungannya bukan ayat, tapi satu huruf 10 kebaikan. Nah kalau kita sampai berhuruf-huruf, mari kita manfaatkan bandes atau bagaimana kita membaca. Cara membaca kemarin tiap Selasa diajarkan ini yang benar, supaya kalau ketika kita membaca yang betul, Allah akan melibatkan pahala kita. Belum lagi puasanya, ibadah sunnah dinilai ibadah wajib, luar biasa di bulan Ramadan, bahkan dilipat gandakan. Belum lagi sholat sunatnya, mari kita perbanyak qoblal, ba'dal, wajib itu ya. Mari kita manfaatkan betul-betul. Sedekah itu hablum minallah, hablum minannas, bersedekah. Walaupun endingnya yaitu ke Allah, tapi hubungan manusia dengan manusia. Nah, kemudian ketika orang meninggal pun, ini awal kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kematian. Maka ketika orang yang sudah mati itu apa? Ketika ditanya pengen hidup satu hari di dunia lagi, untuk apa? Untuk beribadah. Sedekah atau sotik itu mempercayai ayat-ayat Allah. Jadi ketika di dunia kita yakin dengan ayat-ayat Allah. Nah, maka ibu-ibu, bapak-bapak, saya memberikan sebuah ilustrasi sebuah kehidupan. Ada seorang pemuda yang hidupnya sukses di dunia, kaya raya, kemudian dia punya rumah mewah, kendaraan mewah, istri cantik, pokoknya semua apa kebutuhan di dunia itu ia miliki. Dari pagi dia berangkat bekerja, pulang sore, bahkan karena sibuk meeting sampai lupa sholat. Pagi berangkat, malam kadang pulang, kadang masih lembur pulang. Coba ibu-ibu, siapa yang menikmati rumah mewah? Hanya pembantu, ya loh. Sehingga dia sibuk dengan bekerja, lupa dengan ibadah, bahkan saudara mungkin lupa karena saking sibuknya. Nah akhirnya suatu ketika karena kecapean dia meninggal. Sekarang kita pikirkan, rumah mewah dia tidak bisa menikmati, kekayaan tidak bisa menikmati, akhirnya ibadah pun dia tidak bisa sempat untuk melaksanakan. Nah, oleh karena itu akhirnya hidupnya sia-sia. Walaupun kaya tapi tidak
bisa menikmati apa gunanya. Kadang orang sok bae nek ibadah nek wis tuwa. Tapi ketika tua, kakinya sudah mau melangkah ke masjid, sudah asam urat, sudah sakit, mau baca Al-Quran wis blebet, matanya sudah nggak melihat. Tahajud boyok wis loro. Ya, sudah banyak B-nya. Ya, kalau orang tua kan sudah banyak B-nya. Apalagi udah usia 60, 70, sudah untuk pengen aktivitas lagi sudah tidak ada kesempatan karena kesehatan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, mumpung kita masih diberi nafas oleh Allah, mari manfaatkan momentum kehidupan ini dengan sebaik-baiknya dan beribadah yang berkualitas. Apalagi di bulan Ramadan kita masih sempat dipertemukan bulan Ramadan yang indah ini. Mari saya mengingatkan diri saya sendiri, dan ibda binafsi itu sambil jamil orang lain ya. Nah, mari kita manfaatkan momentum yang indah ini. Mari kita makmurkan masjid ini mumpung masih ada kesempatan. Sebab ketika melangkah itu diangkat dan diampuni dosanya. Nah, kok ada semakin jauh semakin banyak pahalanya. Dan satu hal lagi, mumpung di kesempatan Ramadan ini ya, mari kita banyak beramal. Sodakoh yang memberi takjil itu Allah menghitung upone. Jadi butirannya itu yang diberikan, dan selain itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Jadi mari kita berpikir, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sebab faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah menghitungnya setiap perbuatan yang baik dan jelek. Ada 2 malaikat yang mencatat kita, Atid dan Raqib, itu per biji atom zarah. Zarah itu atom, tapi atom masih ada yang kecil lagi nih Pak ini orang fisika, masih ada elektron, masih ada inti atom. Jadi yang mana ini atom? Yang paling kecil inti atom ya Pak Dhani. Mungkin inti atom yang paling kecil itu Allah akan mencatatnya. Ya, jadi kalau catatan kita mungkin bisa di-del nih, saya ngapik ini. Tapi catatan Allah tidak ada yang di-del. Jadi semua selalu tercatat. Ya, mungkin ini saja. Kalau ada salahnya mohon maaf. Mari Bapak Ibu, saya sekali lagi kesimpulan, mari hidup ini adalah ladang mencari pahala. Pahalanya itu rumusnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Untuk mencari pahala melalui hablum minallah wa hablum minannas, dan setiap langkah kita untuk menuju kebaikan. Mari hidup ini, gimana caranya untuk mencari pahala? Hidup ini satu, semua perbuatan kita yang bernilai ibadah. Apa itu yang bernilai ibadah? Satu, dengan niat. Yang kedua, hanya karena Allah, lillah. Jadi lelah kita supaya jadi lillah diniati dengan ikhlas. Gitu kesimpulannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.